Oke, baik. Selamat datang ya semuanya di video tutorial saya. Jadi di video tutorial kali ini ya kita akan sama-sama mencoba untuk membuat permodelan struktur eh, portal ya, portal tiga dimensi untuk bangunan rangka baja seperti itu. Ya, ini adalah sub tampilan awalnya ya, sub. Kemudian untuk Untuk permodelannya, saya akan mengacu ke contoh tugas ya, salah satu contoh tugas ya. Misalnya saya ambil dari apa namanya, dari tugas ya, tugas tutup baca 2 ya, untuk kelompok satu ya, ukuran dimensinya adalah 6 meter lebar, 4 meter tuh lebar ke arah sumbu Y dan tingginya adalah 4,5 meter. Ya, BC 37 ya, FY-nya itu 240, FU-nya adalah 370 seperti itu. Ya, kemudian ada pembebanan dan yang lainnya. Kita akan mencoba membuat, ya, tapi ukurannya adalah 6 meter, 4 meter, dan 4,5. Dan saya kembali ke subnya. Ya, untuk sub, langkah pertama adalah kita akan membuat new model dulu ya. File new model. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, jadi memang dalam pembuatan model ini kita harus cermat ya, cermat dan teliti ya, agar nanti tidak terjadi kesalahan. Ya, kesalahan dalam pembuatan pemodelan. Oke ya. Ini saya sudah membuat model baru. Ya, saya memilih untuk menggunakan blend. Ya, blend ini nanti kita punya kebebasan untuk mengatur mengatur gridnya. Seperti ini kita bilang. Oke, kita akan atur gridnya. Caranya adalah klik kanan, edit grid data ya. Kita modify. Kita modify, kita add dulu. Selalu kita add untuk nol. Nol akan karena kita akan pakai semua. Cermat satuannya ya, di sini satuannya milimeter, berarti yang kayak dimensi kita masuk adalah milimeter. Oke, 0 tadi untuk X gridnya adalah A, kita tambah lagi B-nya adalah 6.000 atau 6 meter. Dan untuk grid Y tadi adalah 1 ya, kemudian yang kedua adalah 4 meter. Itu tingkat-tingkat ya. Kemudian untuk Z-nya di 0, kita tambah lagi ini adalah untuk 4.500. Seperti itu. Kita oke, kita oke, kita lihat ya, kita lihat tampak atasnya dulu. Dan ini tampilan untuk tiga dimensinya. Oh, kita cek lagi. Kita cek lagi ya, edit grid ke kanan, modify. Oh, yang Z belum masuk ternyata. Kita add dulu. Tingginya adalah 4.500. Kita enter ya. Berarti grid line-nya ini saya kecilkan karena nanti saya lihat cukup besar. Saya buat 750. Ini opsional ya. Proporsional saja. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk selalu disimpan untuk apa namanya, save filenya. Trial struktur portal. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita lihat di sini. Ya, dengan 6 meter, 4 meter, 4,5 ya, seperti itu. Ya, kemudian setelah ini ya, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita akan memodelkan untuk material ya, perlu dicermati ya. Ini material TPC 37 ya. Kemudian kalau kita cermati lagi ada mutu keton ya, di ketentuan soalnya adalah FC 25. Ini saya ambil contoh untuk gambar satu ya. Ambil contoh gambar satu ya. Kita kembali lagi ke sub ya. Kita kembali lagi ke sub. Nah, kita kembali ke sub. Jadi ya kita
Langkah kedua adalah kita define material dulu. Ya, dan material. Kita default sudah ada tiga material ya. Sudah ada tiga material yang bisa kita pilih. Cuman kita akan membuat material baru, add new material. Region kita pilih user, material type-nya steel ya, karena kita membuat baja. Klik OK. Ini adalah BC37. Ya, 37 adalah ED-nya adalah 240, FU-nya adalah 370 ya. Kemudian FYE adalah 240 dikalikan 1,1 ya. Untuk cermati, nilai-nilai ini adalah berdasarkan di BJ ya. BJ untuk masing-masing. Ada BJ 37, BJ 41, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk FU-nya nilainya adalah 370 dikalikan 1,1 untuk FUE-nya. Ya, kemudian modulus elastisitas 200.000. Nah, kemudian ya kita cek di sini, ingat ya, satunya adalah Newton milimeter atau MPa. Dan kita cek di sini weight per unit volume. Ya, biasanya satunya adalah kilogram meter ya, kita pilih kgf meter. Ya, saya bulatkan ke angka 7850 seperti itu. Ya, kita cek lagi kembali ke Newton milimeter. Oke, kata oke. Kemudian kita buat lagi tapi untuk beton ya, karena tadi kita ada plat lantai FC 25 MPa, kita buat konkrit ya, kita pilih konkrit. Ya, kita berikan notasinya adalah FC 25 seperti ini. Ya, kemudian mutunya adalah 25 MPa, FC-nya expected confidence 25 MPa. Modus elastisitasnya adalah kita menggunakan rumus standar SNI yaitu 4.700 dikalikan akar FC. Kalau akar FC itu adalah pangkat setengah ya, tapi 25 pangkat 0,5. Ya, oke, kemudian kita cek beratnya. Ya, beratnya kita bulatkan saja. Kita ke kilogram meter. Ya, kita bulatkan angka 2.400. Ini adalah standar ya, standar. Tentu bisa ditentukan angka lain jika memang ditetapkan ya seperti itu. Kita oke, 800. Kita sudah tahu dua material, DBC37 dan FC25. Kita hapus. Ya, kita hapus yang tidak terpakai agar tidak mengganggu. Oke, ada BC37 dan BC FC25. Nah, oke, kemudian angka selanjutnya adalah kita define section properties. Ada dua ya. Ada frame itu untuk di apa untuk struktur IWF-nya, bajanya, kemudian area section untuk pemodelan subnya. Sorry, pemodelan platnya. Ya, untuk pemodelan plat di sini kita coba dulu ya area sectionnya itu seperti ini. Pilihannya adalah shell, add new section ya, klik. Kita pilih S1 sudah tipe tipe platnya ya sesuai dengan apa yang ada di soal. Ya, tebalnya adalah 120 karena 12 cm. Ya, 120 dalam unitnya milimeter ya, selalu cek ya. Materialnya pilih, pastikan pilih material name-nya adalah material beton yang kita buat. Kita klik OK. Kita klik OK. Ya, kemudian ya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat section properties untuk frame section. Ya, cuma sebelum itu kita harus lihat dulu bentangannya ya. Nah, di sini ada dua ya, 6 meter sama 4 meter. Jadi kita awal bisa mendefinisikan dua tipe ya, dua dimensi. Ya, asumsikan dulu ya 6 meter dan 4 meter. Ya, 6 meter ini untuk elemen D1 ya, ini 6 meter, D1 juga 6 meter, S1 juga 6 meter, S1 juga 6 meter, S2 4 meter ya. Betul untuk kolom ya, dimensi kita samakan dengan dimensi balok terbesar seperti itu. Ya, dalam penentuan balok ya, dimensi balok kita bisa menggunakan pendekatan seperti beton ya, yaitu 1/10 ya, 1/10 dari bentang. Kita ambil nilai konservatif dulu. Oke, kita coba cek untuk 6 meter dan 4 meter ya. Kita coba cek tabel baja. Coba saya keluarkan dulu tabel bajanya. Di sini saya carikan dulu. Kita pilih untuk WF yang
WF yang dalam unit metrik ya. Ya, unit metrik. Ini sudah saya tandai, ya sudah saya tandai. Lalu kita bisa memilih angka-angka seperti ini. Kalau tadi 6 meter, berarti kita bisa menggunakan UF ini ya, 600 200. 11 ini ada tebal plat badannya, yang ada tebal plat sayapnya. 600 200 11 17. Kalau yang 400 kita bisa menggunakan pendekatan ke profil ini 400 200 8 13 ya. Perlu dicatat ya 400 200 8 13 berarti adalah 600 200 11 17 ya. Ya, kita catat agar kita tidak perlu bolak-balik ke tabel untuk pemodelan di subnya. Oke, kita kembali ke subnya. Dan di sub yaitu define ya section properties frame section add new property ya still ya F kita buat dulu untuk B1 ya B1 itu berarti tadi suara offset height-nya adalah 600, width lebar plat atas adalah 200, tebal plat atas adalah 17, tebal badan adalah 11 mili, bottom paling width atau lebar plat bawah adalah 200, sementara thickness bawah adalah 17. Seperti ini. Nah, seperti ini dilihat previewnya jika sudah. Jangan sampai salah input angka di sini ya. Dicermati previewnya. B1 sudah, pastikan material terpilih adalah BC37. Ya, yang terpilih adalah BC37 seperti itu. Ya, oke. Kita buat lagi add new property ya untuk yang B2 atau kalau 400. Ya, 400. Rata-rata adalah 200. Rata-rata adalah 13. Rata-rata adalah 8. Ini 13. Ini adalah bottom flank width-nya adalah 200. Ini adalah sorry 13 yang sampai salah. Ya, dia ada previewnya sudah oke. Tapi ya untuk B1 dan B2 sudah kita buat, sedangkan untuk S1 ya S1 tadi kita cermati posisinya sama ya dengan B1 dan B2 itu sama dengan S2 dan BA1 sehingga di sini kita tidak perlu membuat material baru ya atau profil baru. Kita cukup add copy of property untuk B1. Add copy of property. Ini kita ganti dengan S1. Oke, sudah. Parameternya sama dulu. Untuk yang belok S2, kita bisa mengcopy dari B2. Klik B2, add copy of property S2. Oke, seperti ini. Kemudian untuk BA, ya, BA1 sama dengan B2 posisinya. Kita klik B2, ini menjadi BA1. Seperti itu. Untuk kolom ya, untuk kolom karena ini kita masih trial ya, kita akan mencoba pendekatan samakan dengan tipe B1. Ya, kita add copy property, kita ganti dengan kerasa. Seperti itu. Ya, sudah kita klik OK. Ya sudah ada 6 profil yang kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pemodelannya. Ya, sebelumnya kita cek dulu. Ya, di sini kita lihat bahwa gridnya adalah 0 dan 4 meter ya. Kita coba cek dulu soalnya. Jangan sampai ada salah sebelum kita input beban dan frame-nya. Oke, ternyata di sini ada dari bawah 0 ada base plate-nya minus 0,5 ya atau setengah meter di bawahnya sehingga kita perlu mengedit atau menyesuaikan grid-nya. Klik kanan, edit grid data, modify, ya yang bawah ini kita add. Add-nya adalah minus 500 atau minus 50 cm. Oke, belum. Harus di enter dulu ya, kalau tidak nanti hilang. Oh sudah. Ini kita harus ganti dengan minus 500. Kemudian nanti kita cermati ada posisi B2 itu yang BA1 yang terletak di antara bentang 6 meter ya. Ini kita add lagi di sini. Ini kita mau bentang tanpa as. Ya kita hapus. Ini adalah separuhnya dari 6 meter yaitu 3 meter. Kita enter.
Oke, ya seperti yang jadinya. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat frame-nya ya. Kita bisa klik ini ya, draw frame cap atau label. Kita buat dulu untuk yang K1. Ya, K1 dari bawah sini, hati-hati dalam pembuatan pemodelan, jangan sampai salah ya. Kemudian ini ke sini ya, klik klik lagi di sini, klik lagi ya, klik kanan, kita ulangi lagi seperti sini, klik lagi. Ya, jangan sampai salah ya, tengah tidak ada kolomnya. Ya, tengah tidak ada kolom. Tengah tidak ada kolom, kemudian kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Ya, sudah, kita sudah membuat kolom. Untuk memastikan kolom yang kita masuk itu benar atau tidak, kita bisa klik ini ya, klik tanda centang ini, kita klik set display option ya. Set display option di sini sectionnya kita klik di frame dan di areanya belum ada ya. Belum ada ya seperti ini. Oke, kita klik oke. Kita cek. Ini sudah K1 ya, sudah betul berarti. Kita akan coba membuat untuk tipe B1 ya di atas ya. Ingat B1 terputus oleh BA1 sehingga kita seperti di sini. Ini B1 ya. Kemudian ada B2 ke sini. Ini B2, kemudian BA1 di tengah. BA1 di tengah. Kemudian ada tipe S1 di sini. Ya, tipe S1 di sini. Ini tipe S1. Kemudian kita buat lagi untuk yang selanjutnya tipe S2. Ya, tipe S2. Nah, bisa. Jadi ya, ini BA1, B2, K1 seperti itu. Kita kembali ke tampak atas ya, tampak atas dilihat. Dilihat untuk posisi apa namanya? Posisi Z-nya 0. Kita ke posisi Z yang paling bawah. Ya, -500. Kita pilih semuanya, karena yang akan kita lakukan tumpuan. Assign, join, restrain adalah jepit. Ya, oke. Dan kita naik. Ini adalah 0, kemudian ada plus 4.500 untuk 4,5 meter. Ini adalah plat ya. Kita buat plat di sini. Draw rectangular area. Ya, kita dari kiri ke kanan. Ini kiri ke kanan. Seperti itu. Kita klik di sini karena belum muncul ya, karena belum kita setting. Kita klik set display option dulu. Kita klik section, kemudian ya di general option di sini kita pilih fill object seperti itu. Oke, ya seperti ini ya. Pastikan warna yang merah ya. Jika warnanya ungu berarti kebalik arahnya dari kiri ke kanan. Kita cek tiga dimensinya seperti itu. Ya. Kemudian setelah ini ya berarti permodelan sudah ada. Untuk kita klik lagi ya. Coba kita klik lagi karena untuk posisi tumpuan belum terlihat. Klik set display option. Kemudian join restraint kita centang ya. Restraint ada pembuaan kita centang. Oke.
biar muncul ya betul ya jepit. Kemudian kita define load pattern ya. Ya, sebelum itu kita cek dulu di data soalnya. Ya, load pattern di sini menggunakan tiga kombinasi pembebanan, yaitu 1,4 DL, 1,2 plus 1,6 dan DLLL. LL beban mati, beban hidup, DL adalah beban mati. Kita kembali ke subnya, seperti itu. Define, kita load pattern dulu. Dan sudah ada self-heal multiplier seperti ini. Kita modifikasi menjadi DL, seperti itu. Kita modify. Kita buat modul baru itu LL atau beban hidup, kita pilih lift di sini. Kita add new pattern ya, new loop pattern. Oke, sudah ada. DLLL, DL itu dead, self nya 1, LL itu live, self multipliernya 0. Oke. Lanjut kita buat loop kombinasi atau kombinasi pembebanan. Kita klik loop combination, add new combo. Ya, kombinasi satu tadi ya, adalah 1,4. Titik ya, bukan koma ya, cek lagi, dead, kita add. Oke. Kita modify untuk mengecek, benar ya, koma 1,4. Kita add lagi. Ini adalah 1,4, 1,2. Beban mati, di add. Beban hidupnya adalah 1,6. Oke. Kemudian add lagi. Beban, beban matinya 1. Beban hidupnya adalah 1. Oke, seperti itu. Ya, oke. Jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya adalah kita masuk ke tambah atas karena kita akan melakukan input pembebanan. Ya, pertama adalah kita cermati dari data soal yang ada. Di sini input pembebanannya menggunakan untuk beban ini ya, beban merata pada balok transluf adalah 250 kilogram per meter. Platnya adalah DL-nya itu 75, sedangkan LL-nya adalah 150. Oke, kita inputkan. Kembali ke subnya, kita input dari sluf dulu saja. Ya, kita turun ke bawah ya. Ini semua sluf kita berikan pembebanan yang sama. Oke, satuannya di sini adalah tadi adalah satuannya adalah kilogram per meter. Ya, berarti di sini satuannya kita cek kilogram meter di sini ya, kilogram meter. Itu kita seleksi semuanya, kita assign ya frame load kita pilih yang distribute ya, merata ya. Jadinya sebesar kurang lebih 250. Gravity arahnya karena ke bawah, uniform load adalah 250. Pilih replace ya, karena kita menggantikan beban yang lama yang nol. Oke, sudah ada. Pastikan beban satuannya adalah kilogram meter. Jangan sampai salah. Naik ke atas. Ya, ada beban balok. Kita pilih beban baloknya. Pilih baloknya. Assign frame load distribute. Sama ya 250 nilainya. Kemudian area loop. Kita klik platnya. Assign area loop uniform to frame ya pilihnya ya. Uniform to frame. Ya. DL. Beban mati dulu 75 nilainya. Load distributionnya adalah two way atau dua arah. Ya, 75. Ya, kemudian kita pilih lagi pelatnya, assign area load, uniform to frame. Ini beban hidup. Ini adalah 150. Oke. Oke. Kemudian terkait plat ya, perlu untuk diketahui bersama bahwa kita harus memecah plat-plat ini menjadi piece-piece kecil agar distribusi beban ke balok merata. Caranya bagaimana? Seleksi platnya, kemudian kita cek assign ya area, kita pilih automatic area mesh. Ya, kita klik automatic area mesh into this number. Artinya kita akan kunci. Tidak ada angka pasti yang menjadi rujukan, cuma di sini semakin rapat, semakin banyak, semakin bagus. Cuma nanti konsekuensinya adalah analisis akan semakin berat.
Kita coba nilai yang cukup standar ya, yaitu 5, X-nya, Y-nya ada 5. Buat rata. Oke, ya. Untuk mengetahui muncul atau tidak, kita klik, ini sudah ada keterangannya ya, 5 kali 5 kalau mencermati. Kita klik set analysis option-nya. Set analysis option, kemudian di general option, kita pilih ini. Show analysis model if available. Kita klik, oke. Kita yes. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian lihat otomatis plot akan terpecah menjadi 5 bagian per 5 bagian. Balok pun juga akan ikut. Ya, jelas sudah. Maka kita bisa langsung melakukan running. Kita ke dimensi dulu aja. Ya, analis. Kemudian set analysis option. Tiga dimensi. Oke. Kemudian kita set set loop cases to run. Ya, di sini modal tidak kita run ya. Ya, mending kita coba run now. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya adalah dari hasil ini, kemudian kita rekap, apa namanya tabelnya, tabel tabel momennya. From and couple, kita cek momen tiga-tiganya, seperti ini ya, seperti ini ya. Kita klik di sini, saya akan lihat ya. Ini berdasarkan masing-masing kombinasi. Ya, kita cek sebut masing-masing nilainya di sini, direkap. Kemudian nilai momen terbesar, ya, nilai momen terbesar dibandingkan dengan eh parekap dibanding kita analisis ini masih trial ya masih dalam tahap trial untuk menentukan kira-kira profil ini K1 B1 B2 BA1 dan S1 S2 menggunakan profil apa hasil momen direkap dalam tabel seperti caranya ya bisa di satu-satu nanti kita pilih momennya ya klik kanan ya ini sudah ada momennya semua nilainya bisa kalian rekap. Lalu dianalisis momen maksimum untuk tiga kombinasi kebebanan dianalisis untuk dihitung apa namanya dihitung nilainya ya nilai SX-nya ya dengan rumus yang sudah ada seperti itu. Ya, jadi ini untuk video tahap pertama. Kemudian setelah ini tahap kedua adalah ini di save as ya di save as dengan nama yang baru. Kemudian profil disesuaikan dengan profil yang real yang akan dipakai dengan penyesuaian nanti saya normalkan dulu penyesuaian dengan posisi eh, apa namanya baloknya. Kita coba ya klik set analysis option. Tadi general option ini adalah kita pilih yang shrink object. View type-nya adalah extrude. Ya, oke. Oke, sebentar. Kita general klik yang shrink object. Oke, sebentar. Oke, kita coba buka gemboknya untuk mengecek ya general optionnya kita pilih extrude. Oke, seperti itu. Ya, oke. Jadi itu yang untuk video tahap pertama ini. Silakan nanti bisa dicoba di running sendiri, di trailer sendiri, kemudian bisa diulang saatnya setelah mendapatkan proses perhitungan yang setelah mendapatkan perhitungan profil yang sesuai. Demikian video untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri untuk video ini.